Materi pada hari ini yaitu viskositas. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu mengidentifikasi viskositas zat cair dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum melangkah ke materi, silakan simak berita berikut. Not all liquids behave like this water, which pours exactly the same every single time. Some liquids change drastically depending on what we do to them. Go, Joe. Joe is running on top of a mixture of cornstarch and water. It's a liquid, but it acts like a solid when we apply force to it. If Joe stops moving, he'll sink right in. Stop, Joe. That is an example of a shear thickening liquid because it gets thicker when we apply force to it. Pemirsa diduga terpapar sinar matahari, aspal di jalan penghubung antar kabupaten di Banjarnegara, Jawa Tengah meleleh. Kondisi aspal yang lengket membuat sejumlah pengguna jalan tergelincir. Kondisi aspal jalan di Desa Lengkong, Banjarnegara, Jawa Tengah yang menghubungkan Kabupaten Banjarnegara dan Purbalingga ini meleleh dan lengket. Kondisi ini diduga akibat terpapar sinar matahari yang ekstrim dan kondisi jalan yang labil serta campuran aspal yang berbeda. Akibat kondisi jalan yang meleleh ini, warga harus ekstra hati-hati dalam melintas. Jika terkena air, maka kondisi jalan menjadi sangat licin, membuat sejumlah pengendara harus berhati-hati saat melintas. Dari kedua video tersebut, terdapat berbagai fakta yang menarik. Video pertama, kenapa orang tersebut bisa tenggelam ketika diam dan berdiri di permukaan ketika dia bergerak. Yang kedua, menunjukkan sebuah aspal yang sangat lengket. Apakah aspal itu termaksud dalam fluida? Itulah yang akan kita bahas pada hari ini. Di video pertama ditunjukkan sebuah fluida non-Newtonian. Hal tersebut terjadi karena viskositas dari fluida tersebut berubah-ubah berdasarkan impak yang diterimanya. Tapi apa sih viskositas itu? Kita akan segera membahasnya. Namun sebelum itu, kita akan membahas video yang kedua. Kamu pasti sulit percaya bahwa aspal adalah fluida. Walaupun dalam temperatur kamar, aspal berupa zat padat dan mampu menahan impak yang tinggi. Namun, aspal tetaplah bersifat fluida. Tidak percaya? Berikut adalah percobaan yang dilakukan di University of Queensland untuk meneteskan bongkahan aspal. Dapat dilihat, aspal membentuk tetesan seperti air, namun dalam durasi yang sangat lama. Resin aspal ini memiliki viskositas 230 miliar kali lebih tinggi daripada air. Definisi dari viskositas itu sendiri adalah sifat atau ukuran kekentalan atau ketebalan fluida atau zat cair. Ini menggambarkan seberapa sulit fluida mengalir, dengan kata lain, seberapa resistensi fluida tersebut berubah bentuk atau ukuran. Untuk menentukan kekentalan zat cair, dapat dilakukan dengan menjatuhkan sebuah kelereng ke dalam zat cair dan melihat seberapa cepat bola tersebut tiba di dasar. Pada percobaan ini, fluida atau zat cair yang akan digunakan adalah minyak sayur, oli, sabun, sirup, dan juga madu. Dan kita akan menggunakan alat lainnya seperti tabung dan kelereng. Simak video percobaan berikut. Dari percobaan yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap fluida yang digunakan memiliki viskositas yang berbeda-beda. Selanjutnya, kita akan menganalisa gaya yang bekerja. Seperti pada percobaan, kelereng yang dijatuhkan di dalam fluida. Adapun gaya yang bekerja pada kelereng adalah gaya berat yang membuatnya bergerak ke bawah. Terdapat pula gaya apung atau Archimedes yang mengarah ke atas. Dari percobaan kita sebelumnya, menunjukkan bahwa viskositas pada fluida menghambat benda atau kelereng untuk jatuh ke bawah, sehingga dapat dimanifestasikan terdapat gaya gesek ke atas. Logikanya, semakin besar gaya gesek, maka semakin kental fluida tersebut. Khusus untuk benda berbentuk bola di dalam fluida,
Gaya gesek yang dialami dapat dirumuskan sebagai berikut, di mana gaya gesek sama dengan 6 dikalikan eta dikalikan pi dikali jari-jari dari benda. Jika sebuah bola berbentuk padat yang mempunyai massa jenis dilepaskan pada permukaan saat cair tanpa kecepatan awal, bola tersebut mula-mula akan mendapatkan percepatan. Dengan bertambahnya kecepatan, maka gaya Stokes pada bola tersebut akan bertambah besar juga. Sehingga, pada suatu saat bola tersebut akan bergerak dengan kecepatan tetap, yaitu terjadi keseimbangan antara gaya vektor, gaya Archimedes, dan gaya Stokes pada bola tersebut, yang disebut dengan kecepatan termal. Jika bola telah bergerak dengan kecepatan tetap, maka berlaku persamaan, yaitu eta sama dengan 2 dikali jari-jari kuadrat dikalikan gravitasi dikali roh benda dikurang roh fluida dibagi dengan 9 dikali kecepatan. Mari kita simak soal berikut. Tentukan koefisien viskositas udara apabila kecepatan termal satu tetes air hujan yang berdiameter 0,5 mm yang jatuh dengan kecepatan 7,5 meter per second. Diketahui massa jenis udara adalah 1,8 kg per meter kubik dan kecepatan gravitasi bumi 10 meter per second kuadrat. Adapun rumus yang kita gunakan adalah rumus yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu koefisien viskositas sama dengan 2 kali jari-jari kuadrat dikalikan gravitasi dikali rho benda atau massa jenis benda dikurang massa jenis dari fluida dibagi 9 dikali kecepatan. Apabila dimasukkan semua yang telah diketahui, maka ditemukan viskositas dari udara tersebut adalah 73,98 dikali 10 pangkat min 3 Pascal second. Selanjutnya, simak juga pertanyaan berikut. Mengapa fluida dengan viskositas yang tinggi cenderung mengalir lebih lambat daripada fluida dengan viskositas yang rendah? Jelaskan dengan menggunakan prinsip-prinsip dasar tentang gaya gesek. Adapun jawabannya, fluida dengan viskositas yang tinggi cenderung mengalir lebih lambat daripada fluida dengan viskositas yang rendah, karena viskositas adalah ukuran dari ketahanan suatu cairan terhadap aliran. Viskositas tergantung dari gaya gesek internal antara partikel fluida yang bergerak. Semakin besar gaya gesek internal ini, semakin sulit bagi partikel-partikel fluida untuk bergerak melewati satu sama lain, sehingga aliran fluida menjadi sangat lambat. Baik, kita udah berada di tahapan latihan. Kamu dapat men-scan barcode ini agar kamu dapat melihat soal latihan tentang viskositas yang dapat melatih pemahaman kamu terkait materi ini. Jangan lupa menjawab dengan benar dan tepat. Gimana? Cukup menarik bukan materi kita pada hari ini? Baik, sekian dari saya, Nur Akhir Basri N.